Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, ibu juga baik. Semoga kita semua selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan yang paling penting nih, kalian tetap semangat belajarnya walaupun di tengah pandemi saat ini. Kira-kira kalian sudah siap belum ya belajar pada hari ini? Jika sudah siap, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Untuk absensi, kalian bisa tulis dalam komentar di video ini. Tulis nomor absen dan nama kalian, nama lengkapnya ya. Ibu persilahkan. Sudah? Baik, ibu lanjut. Untuk materi hari ini kalian sudah tahu belum ya tentang apa? Kita belajar tentang apa? Nah, betul sekali. Kita akan belajar mengenai biologi sel. Jadi, tujuan pembelajaran pada hari ini itu yang pertama, kalian dapat menganalisis organel-organel sel pada tumbuhan dan hewan beserta fungsinya masing-masing. Yang kedua, kalian dapat mengamati dan menganalisis proses difusi dan osmosis atau transportasi zat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini nanti kalian akan dituntut untuk melakukan percobaan tentang difusi dan osmosis yang dapat ditemukan di kehidupan sehari-hari. Lalu setelah itu, yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah menyajikan sebuah laporan. Jadi nanti kalian akan membuat laporan yang kemudian akan kalian presentasikan. Paham sampai sini? Baik, alhamdulillah. Kalian pernah perhatikan tidak perbedaan antara tumbuhan dan hewan yang ada di sekeliling kalian? Kalau kalian perhatikan, kalian pasti tahu perbedaan dari kedua makhluk hidup ini. Kalian pernah bertanya-tanya atau tidak? Kenapa hewan dan tumbuhan itu berbeda dalam pergerakannya? Hewan itu lebih aktif, lebih lentur, lebih lincah dalam bergerak. Kenapa si tumbuhan hanya stay di situ? Bergerak, terlihat gerakan tumbuhan itu ketika ada angin. Daunnya melambai-lambai, tangkainya itu bergoyang-goyang. Tapi kalian pernah berpikir kenapa hal itu terjadi? Kalau kalian sebagai anak IPA, pencinta IPA, harusnya kalian harus berpikir seperti ini. Untuk lebih jelasnya, coba kita lihat video atau tayangan yang unik berikut ini. Nah, dari video yang telah kalian simak tadi, kalian dapat apa? Betul sekali, kita bisa tahu dan dapat membedakan ya perbedaan sel tumbuhan dan hewan. Dari video itu juga kita bisa paham kenapa hewan gerakannya lebih aktif, lebih lincah ketimbang tumbuhan. Siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Jadi tumbuhan itu memiliki dinding sel di mana
Dinding sel ini yang membuat tumbuhan ini kaku, jadi lebih pasif dalam bergerak. Sedangkan hewan ini tidak memiliki dinding sel, namun hewan dan tumbuhan sama-sama memiliki membran sel. Paham sampai sini ya? Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan yang bisa kita lihat yaitu ukuran sel tumbuhan itu lebih besar dibanding sel hewan. Sel tumbuhan ini memiliki vakuola yang mana mengakibatkan sel ini semakin membesar karena vakuola yang selalu membesar. Karena isinya itu adalah cairan makanan yang mana elastis. Sedangkan hewan ini tidak memiliki. Kemudian ciri lain, tumbuhan itu memiliki plastida sedangkan hewan tidak. Plastida ini kan terdiri dari kloroplas, kromoplas, dan leukoplast. Kloroplas sendiri memiliki klorofil, zat warna ya. Nah, yang mana klorofil ini adalah zat warna hijau yang berguna dan berfungsi untuk tumbuhan melakukan fotosintesis. Paham ya? Kemudian perbedaan lainnya, bentuk sel tumbuhan itu tetap, sedangkan hewan tidak tetap. Sehingga sel hewan ini bentuknya tidak teratur, seperti ini. Ya, jadi sel tumbuhan ini karena memiliki dinding sel, jadi sel tumbuhan di dalamnya ini terjaga dan dilindungi, dan akhirnya bentuk selnya itu tetap. Sedangkan hewan ini tidak memiliki dinding sel, hanya memiliki membran sel yang mana sel hewannya ini bentuknya tidak teratur. Itu juga yang mengakibatkan hewan ini lebih aktif bergerak sedangkan tumbuhan tidak, lebih pasif dalam bergerak. Dia memiliki lisosom, sentrosom, dan sentriol yang mana tidak dimiliki oleh tumbuhan. Fungsinya ini sentrosom dan sentriol ini adalah untuk melakukan pembelahan sel yang mana hanya dimiliki oleh hewan. Sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan sel? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Sel ini adalah unit terkecil dalam makhluk hidup yang sangat berperan penting dalam kehidupan makhluk hidup tersebut. Seperti yang kalian tahu bahwa sel ini terbagi menjadi dua berdasarkan ada tidaknya membran inti. Yang pertama apa? Prokariotik, dan yang kedua eukariotik. Prokariotik ini adalah sel yang tidak memiliki membran inti. Contohnya apa? Contohnya bakteri atau cyanobacteria yang mana termasuk dalam kingdom Monera. Kemudian kedua eukariotik itu memiliki membran inti. Jadi seluruh makhluk hidup kecuali dalam kingdom Monera itu memiliki membran inti, termasuk juga tadi hewan dan tumbuhan. Sekarang kalian bisa buka halaman 8 buku paket kalian. Itu tentang sejarah sel. Sel itu pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665, yang mana Robert Hooke itu mengatakan sel itu terdiri dari ruang-ruang yang terbatasi oleh dinding sel. Betul? Ya, dan ada Robert Brown itu menyatakan bahwa sel memiliki inti. Dan pada tahun 1858 ada Rudolf Virchow itu mengatakan bahwa setiap sel berasal dari sel sebelumnya yang telah ada. Dan masih banyak lagi, kalian bisa buka buku paket kalian ya. Dalam satu sel itu memiliki organel-organel yang terhubung, yang bersatu membentuk sel. Di antaranya itu ada nukleus. Nukleus itu adalah inti sel yang mana mengatur segala aktivitas sel. Ada ribosom, yaitu untuk melakukan sintesis protein. Ada retikulum endoplasma, ada halus dan kasar. Yang kasar itu yang ditempeli ribosom itu berfungsi untuk melakukan
menyalurkan sintesis protein, sedangkan yang halus itu berfungsi untuk melakukan sintesis lemak. Ada badan Golgi. Badan Golgi ini berfungsi untuk mengeluarkan protein dan sekresi sel. Dan ada mitokondria yang fungsinya adalah menghasilkan energi melalui sintesis melalui respirasi sel. Ada lisosom untuk melakukan pencernaan intrasel. Ada sentriol yang melakukan pembelahan sel dan mikrotubulus yang melakukan pergerakan sel. Ada vakuola makanan yang itu untuk menjaga dan mempertahankan tekanan turgor dalam sel. Dan ada plastida pada tumbuhan tentunya ya. Itu fungsinya untuk melakukan sintesis lipid untuk fotosintesis. Tumbuhan dan hewan sama-sama memiliki membran sel. Membran sel ini memiliki fungsi sebagai proteksi, transportasi, dan reseptor. Proteksi melindungi dalam sel. Ini seperti dalam gambar, itu bagian lipid. Sedangkan untuk transportasi, itu keluar masuknya zat, itu bagian protein. Dan sebagai reseptor, itu penerima rangsang, bagiannya dalam membran sel ini terdapat pada glikoprotein dan glikolipid. Transportasi sel itu ada dua, transportasi pasif dan aktif. Transportasi pasif itu searah dengan gradien konsentrasi, sedangkan transportasi aktif itu melawan dengan arah gradien konsentrasi. Transportasi pasif itu ada difusi dan osmosis. Kalian pasti masih paham, masih ingat tentang proses difusi dan osmosis. Proses difusi ini adalah perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Sedangkan osmosis adalah peristiwa perpindahan air atau zat pelarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Difusi itu bisa kita lihat dalam kehidupan sehari, contohnya adalah teh yang dicelupkan ke dalam air panas. Ada juga osmosis, itu adalah peristiwa pemasukan kentang dalam air. Ya. Kemudian transportasi aktif. Transportasi aktif ini misalnya atau contohnya itu ada pompa NAK, proses endositosis dan proses eksositosis. Tujuan dari transportasi aktif ini adalah untuk polarisasi. Nanti akan dipelajari lebih lanjut di kelas 12. Dalam gambar berikut ini kita bisa tahu nih, pada sel hewan dan sel tumbuhan itu memiliki perbedaan ketika dimasukkan pada larutan hipertonik, isotonik, dan hipotonik. Hipertonik itu larutan pekat atau larutan tinggi. Hipotonik itu larutan rendah. Sedangkan isotonik ini adalah larutan di mana lingkungan luar dan dalam itu setimbang. Jadi tidak terjadi apa-apa. Paham ya? Nah, pada saat sel hewan dimasukkan pada larutan hipertonik, maka akan terjadi bagaimana? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Pada saat sel hewan ini dimasuk kepada lingkungan yang pekat atau hipertonik, itu sel akan mengalami yang namanya krenasi atau mengkerut. Sedangkan pada sel tumbuhan akan mengalami plasmolisis. Plasmolisis ini adalah peristiwa membran sel itu keluar atau akan terlepas dari dinding sel. Nah, sekarang bagaimana kalau dalam keadaan isotonik? Itu
kedua-duanya tidak terjadi apa-apa. Sedangkan pada hipotonik atau larutan rendah, pada sel hewan akan mengalami yang namanya hemolisis atau sel itu mengembung. Karena air masuk dalam sel, maka sel hewan akan terus menggembung dan akhirnya pecah. Sedangkan pada sel tumbuhan itu pada larutan rendah akan mengalami yang namanya tekanan turgid. Tapi pada tumbuhan itu kan memiliki vakuola. Vakuola ini fungsinya untuk mengendalikan tekanan turgid. Jadi pada sel tumbuhan akan mempertahankan tekanan turgid saja.